kabar? Luar biasa Kak Luar Cici. biasa. Sama Kak Cici juga luar biasa. Wah, nggak kerasa ya Kak, ini udah hari Minggu lagi. Udah saatnya kita untuk sama-sama mau ngapain? Mau memuji Nama Tuhan. memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya udah siap? Bajunya udah rapi? Udah pada sarapan belum? Udah pada duduk yang rapi? Semuanya udah siap? Kakak yakin pasti adik-adik semua sudah siap untuk ikut ibadah hari ini. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Kita mau siapin hati kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami bisa sama-sama mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berikan kami sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang adik-adik yang masih duduk, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan harus dengan semangat. Harus suaranya yang keras. Oke, yuk kita mau sama memuji nama Tuhan. Jangan lupa untuk tersenyum. Smile jangan lupa. Siap ya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Harus memberikan yang terbaik. Oke, yuk. Hai kawan semua, marilah kita datang memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang mendengarkan firman Tuhan. Dengan bersuka ku puji namamu, dengan bersyukur ku sembah Kau. Ku lakukan seluruh kehendakmu, because I am King. Lagi ya, dari awal harus lebih semangat lagi. Siap. Hai kawan semua, marilah kita datang memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang mendengarkan firman Tuhan. Dengan bersuka ku puji namamu, dengan bersyukur ku sembah Kau. Ku lakukan seluruh kehendakmu, because I am King. Dengan bersuka ku puji namamu, dengan bersyukur ku sembah Kau. Ku lakukan seluruh kehendakmu, because I am King. Because you are. Because you are Jitu Kings, because we are Jitu Kings. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Siapa tadi di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Saya. Semuanya cinanya Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik ya Kak ya. Iya Yang benar. baik, Tuhan itu selalu ada dimanapun. Di kanan ada nggak di kanan? Ada Di kiri? Ada. Di atas? Ada. Di bawah? Ada. Ada juga. Dimanapun pasti ada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Pakai gerakannya jangan lupa ya. Oke. Ikutin gerakan kakaknya. Tuh, siap-siap. Oke, let's go. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung
Makanya benar, kita harus semuanya. selalu bersuka di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Boleh duduk. Kita mau siapin hati kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Kalau tadi kita sudah muji Tuhan, sekarang kita mau duduk dengan tenang. Adik-adik juga ikutin di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, duduk dengan tenang dan nyanyikan lagu. To your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my heart
adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh teman-teman kita. Yesus tolong berkati Opa Himawan, Opa Riko, beserta kakak-kakak Jinuk Kids dan teman-teman agar sehat selalu dan Tuhan lindungi dari virus corona. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau sekali lagi nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau memberikan yang terbaik. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name, I bless your name, Jesus. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami sudah selesai bernyanyi, kami sudah menarik untuk Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa setiap firman yang disampaikan bisa kami terima, bisa kami mengerti juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Pastinya luar biasa ya, balik lagi sama Kak Iren. Nah sebelum kakak mau memberikan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, coba adik-adik lihat di sekitar kakak. Kakak lagi ada di mana coba? Betul, kakak lagi ada di kitchen, kakak lagi ada di dapur. Lihat di depan kakak nih ada bahan loh. Coba, itu bahannya apa ya? Iya, itu jagung adik-adik. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak cemilan apa yang gampang banget dibuat? Yang dia tuh terbuat dari jagung. Ada yang tahu? Biasanya adik-adik kalau suka nonton nih di bioskop, adik-adik suka makan itu loh.
Iya betul, hari ini kakak mau bikin popcorn. Adik-adik ada yang tahu cara buat popcorn? Kalau belum, adik-adik boleh lihat juga cara ini ya. Nah, di depan kakak udah ada jagung. Terus di sebelah kakak udah ada microwave. Nah, sekarang kita masukin jagungnya ke dalam microwave. Setelah masuk, kita tutup microwave-nya. Terus kita setting deh waktunya, kita bikin 2 menit. Setelah 2 menit, udah kita pencet, kita tunggu deh 2 menit. 2 menit itu lama atau enggak adik-adik? Enggak ya, itu pasti sebentar ya. Oke, sekarang waktunya kita tunggu nih sampai popcornnya jadi. Popcornnya meletup-meletup, terus udah jadi deh popcorn, tinggal kita makan. Kita tunggu 2 menit ya. Wah, lama nggak ya adik-adik? Enggak kan? Udah jadi tuh. Oke, sekarang waktunya popcornnya kita keluarin. Tada! Popcornnya udah jadi, udah siap dimakan deh. Oke, sekarang kakak mau tanya lagi. Tadi 2 menit itu lama atau enggak adik-adik? Enggak ya? Apa? Oh, lama? Enggak ya. 2 menit itu cepat. Untuk membuat suatu cemilan, membuat suatu makanan itu cepat adik-adik. Tapi enggak semua proses itu selalu cepat kayak kita bikin popcorn ini loh. Sekarang kakak mau ajak adik-adik melihat proses lain. Nah, sekarang adik-adik coba merem sebentar. Coba, gak boleh ngintip. Coba merem lagi, merem semua. Udah. Kakak hitung sampai 3, adik-adik udah boleh buka matanya ya. Oke? Harus ikutin ya, gak boleh ngintip ya. Kalau ngintip dosa loh. Oke, kakak mulai dari 1, 2, 3. Sekarang adik-adik coba lihat di belakang kakak. Ini kakak lagi ada di mana? Iya, kakak lagi ada di sawah. Wah, kalau sawah itu tempatnya untuk nanam apa sih? Betul, nanam padi. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang di rumah tuh kalau makan tuh pakai nasi? Wah, pasti semuanya ya. Tapi apakah nasi itu langsung terbentuk berasnya terus kita masak langsung jadi nasi? Enggak adik-adik, ada prosesnya sampai terbentuk beras terus sampai jadi deh nasi yang bisa kita makan. Nah, ini prosesnya ada di belakang kakak. Di sawah, lihat nih. Prosesnya adalah pertama kita tanam dulu benihnya nih, bijinya nih ke tanah. Lalu apakah sama kayak bikin popcorn tadi? Cuma 2 menit langsung jadi? Enggak adik-adik, kali ini prosesnya lebih lama. Dia itu bisa berbulan-bulan, melewati pagi, siang, sore, malam, terus sampai ke pagi lagi. Berulang-ulang, berbulan-bulan, akhirnya tumbuh deh padi. Nah, kalau udah kuning kayak gini adik-adik, itu udah siap diambil. Terus udah siap diproses untuk menjadi beras. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, lebih cepat proses bikin popcorn tadi atau menanam padi? Iya, pasti popcorn ya adik-adik, tapi nggak semuanya mempunyai waktu yang cepat. Nah, dari 2 proses ini kakak mau kasih 1 pembelajaran buat adik-adik. Kalau kita itu harus apa? Harus sabar. Kalau bikin popcorn tadi, kalau kita lapar kita bisa langsung bikin popcorn, langsung jadi deh. Tapi nggak semuanya kan gampang ya adik-adik ya. Kalau misalnya mami kalau lagi masak adik-adiknya udah kelaparan. Maminya lama masih goreng-goreng. Terus adik-adik marah-marah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Dari proses tadi kita harus belajar untuk sabar. Sama kakak mau ngasih contoh lagi dari tokoh Alkitab. Siapa yang ingat tentang kisah Bapak Abraham? Angkat tangannya. Wah, yang angkat tangannya good ya. Kisah Bapak Abraham, itu Bapak Abraham tuh menunggu seorang anak tuh lama banget loh adik-adik. Nggak kayak nunggu popcorn tadi cuma 2 menit. Nggak kayak kita nanam padi berbulan-bulan. Enggak. Bapak Abraham ini melewati prosesnya tuh lama banget. Berpuluh-puluh tahun baru dia mempunyai seorang anak.
Sambil Bapak Abraham nunggu untuk mempunyai seorang anak, apakah dia diem aja? Enggak, Bapak Abraham terus-terus berdoa sama Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan seorang anak. Bapak Abraham bisa memiliki seorang anak karena apa? Karena dia sabar. Dan setiap prosesnya dia itu berdoa. Dia terus minta sama Tuhan, dia tekun rajin berdoa, beribadah sama Tuhan Yesus untuk meminta seorang anak. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mau memberikan anak kepada Bapak Abraham. Nah, kita mau belajar dari ketiga hal tadi adik-adik, kalau kita itu harus sabar. Kakak mau tanya, siapa yang di sini punya hobi seperti menggambar, bermain musik, bernyanyi? Ada? Nah, kalau adik-adik nih, misalnya adik-adik itu menggambar, mewarnai. Apakah pertama kali adik-adik mewarnai itu langsung bagus? Warnanya itu enggak keluar dari garis gambarnya? Enggak ya, semuanya ada proses ya adik-adik ya. Kita mulai dari sekali belajar, 2 kali belajar, 3 kali belajar. Kalau kita terus-terusan belajar, kita taat, kita rajin, pasti kita akhirnya jadi jago mewarnainya. Sama kayak kalau adik-adik suka bermain musik. Misalnya kita mau main gitar ya. Nah, adik-adik kalau misalnya main gitar, bisa nggak perlu belajar, ambil aja gitarnya, petik-petik aja terus langsung bisa main gitar. Nggak bisa ya, kalau adik-adik suka bermain gitar, adik-adik harus belajar. Kita harus belajar cara metik gitarnya, kita harus belajar kunci-kunci gitarnya, sampai akhirnya baru kita bisa. Nah, sekarang siapa yang mau menjadi anak yang lebih sabar lagi? Siapa? Wah, kakak nggak lihat, tapi kakak yakin Tuhan Yesus ngelihat ya adik-adik ya. Adik-adik udah janji nih, adik-adik mau jadi anak yang lebih sabar. Sama nih, kakak kasih contoh ya. Mulai dari kalau adik-adik misalnya lagi main, rebutan sama dedenya. Kan kalau main harus sharing ya adik-adik ya, ganti-gantian ya. Berarti adik-adik kalau misalnya mainannya lagi dipakai sama dedenya, boleh langsung rebut gak? Gak boleh. Kita harus sharing, kita harus sabar, kita harus gantian. Biarin adik kita main dulu, baru habis itu kita. Terus lagi kalau misalnya adik-adik minta mainan ke mami papi. Mami, papi aku mau Lego, aku mau mainan. Pokoknya hari ini harus ada. Wah, siapa yang suka kayak gitu? Hayo ngaku. Itu berarti gak jadi anak yang sabar ya adik-adik ya. Itu bagus gak? Itu good gak? Enggak ya, Tuhan Yesus mau anak-anaknya itu menjadi anak yang sabar. Karena sabar itu salah satu dari buah-buah roh yang Tuhan Yesus pengen anaknya tuh punya. Oke, sekarang siapa yang mau janji untuk jadi anak yang lebih sabar lagi? Yang gak boleh marah-marah lagi? Siapa ya? Angkat tangannya. Oke, good ya yang mau jadi anak yang sabar ya. Tuhan Yesus lihat loh. Oke, firman Tuhan kakak tadi ada ayat Alkitabnya loh, ada super word of God-nya, ada di kitab Amsal 14 ayat 29. Coba dibuka Alkitabnya, udah dibuka? Kita buka Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Halo teman-teman, nama saya Deran. Aku mau kesaksian atas kebaikan Tuhan. Bulan lalu aku sedang ada ujian sekolah dan ujian itu agak rumit dan aku tidak bisa menjawabnya. Lalu aku berdoa kepada Tuhan, semoga nilai aku lancar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Darren akan berdoa semoga ujian Darren bisa lancar dan mendapat nilai yang baik. Lalu puji Tuhan, nilai yang diterima, Darren mendapat nilai yang baik. Semua ini karena atas kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita sudah mau selesai untuk ibadah minggu ini. Kita mau sama-sama bilang bersyukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ku bersyukur
Tuhan, kalau kami sudah selesai ibadah kami, Tuhan berikan kami kesehatan, juga berkat Tuhan untuk mama papa kami, untuk teman-teman kami, untuk saudara kami, untuk semuanya ya Tuhan yang kami kasihi. Kiranya berkat kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. See you. God bless.